Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Siapa yang nyangka sih orang yang telah divonis dihukum mati malah berujung selamat dan lolos dari hukumannya? Penasaran kan siapa aja mereka dan gimana kisahnya? Hai, gua Andre dari calon sarjana dan inilah guys beberapa kriminal berbahaya yang berakhir hidup atau lolos setelah dieksekusi mati. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 8, Doyle Ham. Doyle Ham yang divonis mati tahun 1987 atas pembunuhan menghadapi eksekusi pada tanggal 22 Februari 2018. Namun, dia ini ternyata menderita kanker dan juga hepatitis C yang merusak pembuluh darahnya. Nah, meski ada peringatan dari pengacara dan juga para dokter, pemerintah Alabama tetap pengen melanjutin eksekusi itu. Selama 2,5 jam mengerikan, tim eksekusi gagal tuh guys menemukan pembuluh darah untuk menyuntikkan racunnya ini. Mereka nusuk-nusuk tubuhnya berkali-kali dan bahkan melukai organ dalamnya. Bayangin penderitaan ini orang pada saat itu teman-teman. Akhirnya eksekusi pun dibatalkan dan negara mutusin buat ngebatalin hukumannya serta nyuruh dia tetap mendekam di penjara sampai dijemput ajalnya pada tahun 2021 kemarin. Nomor 7, Willie Francis. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, harusnya pada tahun 1946 kemarin, Willie Francis tuh lagi sibuk ngerencanain masa depannya kan? Sayangnya guys, bocah ini malah berujung dikenal sebagai remaja kulit hitam yang ditangkap atas pembunuhan Andrew Thomas. Banyak yang percaya kalau kasus ini sebenarnya nggak punya bukti apa-apa dan dirinya itu dipaksa untuk ngaku oleh para pihak polisian. Sayangnya, Francis berujung dihukum mati atas tuduhan pembunuhan dan menghadapi eksekusi pada tanggal 3 Mei 1946 dengan bantuan alat kursi listrik portable yang bernama Grusan Gertie. Nah, sialnya ketika saklarnya dinyalain, Francis ini hanya terguncang-guncang di kursinya, tapi tidak meninggal. Ini semua bisa terjadi ya karena petugas yang ngurus ini guys lagi mabok dan salah ngasih aliran listriknya. Oleh karena itu, rambut sang napi terbakar total tuh teman-teman. Namun listrik itu nggak berujung membunuhnya. Namun, keberuntungan Francis di sini nggak bertahan lama ya. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa tidak ada larangan untuk mengeksekusi Francis untuk kedua kalinya. Dan pada akhirnya dia dieksekusi lagi menggunakan kursi listrik serta berujung meninggal pada tanggal 9 Mei tahun 1947. Nomor 6, Romel Brown. Bersalah karena terbukti sudah ngelakuin pemerkosaan, perampokan, dan penculikan ke cewek bernama Vanita McKean, hakim pun mutusin kalau Romel Brown ini layak untuk dijatuhi hukuman mati. Nah, masalahnya ternyata banyak komplikasi yang berhubungan sama Romel, di mana pas mau dieksekusi pada tanggal 15 September 2009, ternyata para petugas harus bersusah payah tuh mencari pembuluh darahnya selama 2 jam terlebih dahulu sebelum akhirnya membatalkan eksekusi tersebut. Kabarnya sih guys, dia ini udah ditusuk 18 kali loh, tapi tetap nggak nemu juga itu pembuluh darahnya. Nah, kirain setelah ini hukumannya bakal diganti pakai hukuman seumur hidup kali ya? Ternyata enggak teman-teman. Karena Mahkamah Agung Ohio memutuskan tuh kalau hukumannya bisa dilanjutkan. Tapi ironisnya, Brown tidak pernah menghadapi eksekusi kedua. Dia meninggal di penjara pada tanggal 28 Desember 2020 yang diduga karena komplikasi COVID-19 setelah menghabiskan lebih dari setengah hidupnya di penjara hukuman mati tersebut. Nomor 5, Wenceslaw Mogel. Kisah berikutnya sih yang paling menakjubkan di dalam sejarah eksekusi mati menurut gue. Pada tanggal 18 Maret 1915 lalu, di tengah kekacauan revolusi Meksiko, Mogel ini ditangkap dan juga langsung dijatuhi hukuman mati tanpa pengadilan. Di hari eksekusinya, dia ini ditembak 8 hingga 9 kali di tubuhnya tuh oleh regu tembak. Nah, seolah itu belum cukup, dia juga terima tembakan terakhir tepat di kepalanya dari jarak dekat. Namun, secara ajaib, Mogel ini berhasil bertahan hidup teman-teman. Lebih kerennya lagi, dia berpura-pura mati demi mengelabui para tentara dan setelah mereka pergi, barulah dia merangkak ke gereja terdekat untuk mencari pertolongan. Dari kejadian ini, Mogel dianggap sebagai simbol pantang menyerah dan dibebaskan dari tuduhan-tuduhannya juga. Dia bahkan berhasil menjalani hidupnya sampai dengan berusia 79 tahun dan baru meninggal karena komplikasi alami. Nomor 4,
Green. Kalau dari tadi kasus gagal eksekusi matinya selalu dialami sama pria, nah kali ini guys ada hukuman mati yang gagal dialami juga oleh seorang perempuan bernama Anne Green yang berhasil memukau banyak sejarawan sampai saat ini. Pada tahun 1650, Anne ini adalah seorang pembantu rumah tangga berusia 22 tahun ya, yang dituduh tuh melakukan pembunuhan bayi setelah dia melahirkan bayi prematur yang meninggal dunia. Meskipun dirinya menyatakan bahwa bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal, Anne tetap dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Pada hari eksekusinya itu 14 Desember 1650, Anne digantunglah selama setengah jam. Teman-temannya bahkan berusaha tuh guys untuk mempercepat kematiannya dengan menarik kakinya dan juga memukul dadanya. Nah, setelah dianggap meninggal, tubuhnya diturunkan lah tuh dan dikirim ke dokter bedah untuk dibedah. Cuma betapa kagetnya para dokter karena waktu diperiksa ternyata dia ini masih bisa bernafas lemah. Dokter di sana pun juga segera berusaha menyelamatkan nyawanya teman-teman. Mereka pakailah tuh berbagai metode termasuk ngasih minuman panas, menghangatkan tubuhnya dan juga melakukan pemijatan. Secara ajaib, Anne ini pulih sepenuhnya dalam waktu sebulan. Nah, berhubung para hakim percaya dengan mukjizat, wanita ini pun berujung diampuni serta diperbolehkan pergi dari penjara hingga membuatnya sampai menikah dan memiliki 3 orang anak. Nomor 3. William Dull. Pada tahun 1740, Dull yang saat itu berusia 17 tahun dihukum mati tuh guys karena dituduh memperkosa dan juga membunuh seorang gadis di Landa. Setelah tergantung selama sekitar 20 menit, tubuh Dull diturunkan dan juga dibawa untuk dibedah. Namun saat diletakkan di meja berbeda, seorang pelayan di sana tuh sadar bahwa pria ini masih bernafas. Bahkan setelah dirawat selama 2 jam, dia berhasil duduk tegak dan bernafas layaknya orang normal. Yang mengejutkan adalah Dull ini tuh nggak ingat tentang proses eksekusinya karena dia menderita demam serta ngigo selama persidangan dan juga eksekusi. Berita ini pun segera menyebar dengan cepat dan menimbulkan kehebohan publik. Nah, menanggapi situasi ini, pihak berwenang mutusin tuh untuk mengubah hukumannya menjadi pengasihan seumur hidup ke Amerika Utara, teman-teman. Nomor 2. John Babacom Bailey. Pada tahun 1885, John Babacom Bailey yang berusia 20 tahun dijatuhi hukuman gantung atas tuduhan pembunuhan majikannya yaitu Emma Casey. Ya, meskipun dia terus bilang kalau nggak bersalah, Lee tetap dibawa tuh teman-teman ke tiang gantung pada tanggal 23 Februari 1885. Namun sepertinya Tuhan berkata lain. Saat algojonya narik tuas untuk membuka pintu jebakan, pintunya tersebut tidak mau terbuka. 3 kali mereka coba menggantung Lee dan juga 3 kali pula pintu jebakan tersebut menolak untuk kebuka. Bingunglah mereka semua. Nah, akhirnya para saksi dan juga hakim percaya kalau itu adalah tanda untuk John diperbolehkan untuk hidup. Alhasil, Menteri Dalam Negeri yaitu si Charles Matthews setuju tuh teman-teman untuk mengubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup saja. Nomor 1. John Smith. Meskipun punya nama yang sama seperti John Lee, tapi John Smith ini punya cerita yang lebih menarik tuh guys dan juga dianggap sebagai legenda. Soalnya dia ini berhasil menghindar dari 3 kali eksekusi mati. Jadi ceritanya di tanggal 24 Desember tahun 1705 lalu harusnya menjadi hari terakhirnya John hidup di dunia ini. Cuma waktu Algojo sudah ngejatuhin dia dari panggung, tali yang ada di lehernya itu malah gagal membunuhnya. Selama 15 menit guys, para saksi terus melihat dia bergerak-gerak. Sampai akhirnya pada minta diturunkan karena terlalu serem untuk dilihat. Nah, dari kejadian ini dia sebenarnya sudah dapat simpati orang-orang sehingga dikasih penangguhan lah dari pengadilan. Tapi yang namanya kriminal, mau disuruh tobat pun ya juga susah kan? Makanya kembalilah dia tuh ditangkap teman-teman. Tapi lagi-lagi para juri di sini tuh agak susah buat ngasih keputusan sehingga berujung dibebaskan. Waktu ketiga kalinya ditangkap, jaksa yang menangani kasusnya malah keburu meninggal duluan sehingga bikin dia bebas kembali. Dan baru deh guys, pada kasus keempat tuh waktu ketahuan ngebobol gudang, akhirnya John Smith harus bertemu ajalnya dengan cara digantung di kapal Susana. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.